Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, aku Aulia Putri Nur Rasyid dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2020. Di sini aku bakal menjelaskan sedikit mengenai informasi tentang model-model atom dan dari siapa sajakah model-model atom tersebut dikemukakan. Sekali kita bahas selanjutnya di video kali ini. Sebelum kita masuk ke materi model-model atom, aku bakal memaparkan sedikit nih mengenai apa sih itu atom. Atom itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Demokritus pada sekitar 400 tahunan sebelum Masehi. Atom secara bahasa berasal dari kata A yang berarti tidak dan tomos yang berarti dibagi. Demokritus mengungkapkan bahwa atom merupakan satuan dari unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Namun, pernyataan dari Demokritus itu sendiri sempat ditentang oleh beberapa ahli, terutama Aristoteles. Aristoteles pernah menyebutkan bahwa Demokritus itu sebagai dukun karena kurangnya bukti dan percobaan yang dilakukan atas dasar teori atom tersebut. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai model-model atom. Ada 5 model atom menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada model atom Dalton. Yang kedua, ada model atom J.J. Thomson. Kemudian dilanjutkan dengan model atom Rutherford. Yang kemudian dilanjutkan lagi oleh model atom Bohr. Dan sekarang, model atom modern atau sering kita sebut dengan model atom mekanika kuantum. Nah, dari kelima model itu sendiri akan kita bahas satu persatu lebih lanjut. Yang pertama kali ini yang akan kita bahas adalah model atom Dalton. Model atom Dalton itu sendiri dikemukakan oleh John Dalton. Berikut gambar dari model atom Dalton. Teori atom Dalton pada tahun 1802, Dalton pernah menyetujui tentang pernyataan Demokritus bahwa atom merupakan satuan dari unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Namun di sini Dalton dapat mengungkapkan bahwa wujud dari atom tersebut merupakan partikel padat, berbentuk bola bermassa, keras, tidak dapat tembus, dan bergerak. Kemudian dari pernyataan Dalton itu diusulkanlah the billiard model pada tahun 1804 dikarenakan model atom Dalton yang menyerupai bola biliar. Dalton mendasarkan teori atomnya pada hukum kekekalan massa dan komposisi konstan yang terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama, Dalton menyetujui tentang manuskrip Demokritus yang menyatakan bahwa atom merupakan satuan unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian pada bagian kedua, semua atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang identik atau sama. Kemudian yang bagian ketiga, Dalton mengungkapkan atom-atom tersebut bergabung membentuk suatu senyawa atau compounds dengan perbandingan bulat dan sederhana. Kemudian pada bagian 4 atau bagian yang terakhir, reaksi kimia merupakan penyusunan kembali atau penataan ulang dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, di samping dari model-model atom dan teorinya yang dikemukakan oleh Dalton itu sendiri memiliki kelebihan serta kekurangannya. Kelebihan dari model atau teori atom itu sendiri pada Dalton, yang pertama, mampu mengembangkan teori atom Demokritus, yakni Dalton dapat membayangkan wujud dari atom itu sendiri. Kemudian yang kedua, Dalton mampu menjelaskan secara umum bagaimana terjadinya reaksi kimia tersebut. Nah, di samping dari kelebihan model atau teori atom Dalton, terdapat kekurangannya. Kekurangan yang pertama yakni, Dalton salah mengenai semua atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang identik. Padahal pada tahun 1912, Frederick Soddy mengusulkan gagasan mengenai isotop, bahwa isotop merupakan atom dari atom unsur yang sama memiliki massa atom yang berbeda. Kemudian, kekurangan yang kedua, ditemukan bahwa atom tersusun atas partikel yang lebih kecil lagi atau dapat dipecah lagi yang disebut dengan partikel subatomik. Yang kedua yakni model atom J.J. Thomson. Model atom Thomson itu sendiri dikemukakan oleh Joseph John Thomson atau yang sering kita sebut dengan J.J. Thomson. Berikut gambar dari model atom Thomson.
Thomson menyanggah pernyataan Dalton pada tahun 1897 dengan melakukan percobaan sinar katodanya. Nah, dari percobaannya ia mengalirkan aliran listrik yang bertegangan tinggi dari katoda ke anoda yang menghasilkan sinar katoda. Nah, dari sinar katoda tersebut akan diterima oleh plat negatif dan positif, serta terdapat magnet untuk mengaturnya dan baterai sebagai sumber energinya. Ketika sinar katoda tersebut ditembakkan lurus, akan tetapi terdapat yang membelok ke arah plat yang positif. Oleh sebab itu, disimpulkan oleh Thomson, sinar katoda yang mempunyai muatan negatif hanya dapat berinteraksi dengan kutub positif, dan menyebut sinar katoda tersebut sebagai elektron. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh Thomson, ditemukan keberadaan partikel yang bermuatan negatif atau yang disebut dengan elektron itu tadi. Kemudian, yang kedua, Thomson mengemukakan bahwa atom masih bisa dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yang sering kita sebut dengan partikel subatomik. Kemudian yang ketiga, Thomson berpendapat bahwa atom juga memiliki bagian yang bermuatan positif, seperti yang dikatakan pada percobaan sinar katoda tadi. Kemudian, Thomson mengibaratkan model atom yang dikemukakannya seperti roti kismis, dengan roti yang mengibaratkan muatan positif dan kismis yang mengibaratkan muatan negatif. Nah, dari pengibaratan roti kismis itu tadi dikemukakan model atom plum pudding model atau chocolate chip cookie karena bentuknya yang seperti roti kismis atau coklat chip. Pada model atom atau teori atom yang dikemukakan oleh Thomson itu tadi, pastinya terdapat kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya yang pertama yakni Thomson dapat menutupi kekurangan dari model atom sebelumnya atau model atom Dalton, di mana Thomson dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil daripada atom, yaitu partikel subatomik. Kemudian kelebihan yang kedua yakni dapat menerangkan sifat listrik dari atom itu sendiri. Nah, selain dari kelebihan pastinya ada kekurangannya. Yang pertama, Thomson tidak dapat menjelaskan mengapa muatan positif dapat menahan elektron yang bermuatan negatif di dalam atom. Kemudian kekurangan yang kedua yakni Thomson menjelaskan bahwa massa atom tersebut menyebar merata di seluruh bagian atom. Akan tetapi pada percobaan selanjutnya, Rutherford menemukan fakta bahwa massa atom sebenarnya terpusat pada intinya. Kemudian, kekurangan yang ketiga yakni Thomson tidak dapat menjelaskan bagaimana peredaran dari elektron itu sendiri. Nah, setelah dari model atom Thomson, kita akan beralih menuju model atom Rutherford. Nah, pada model atom Rutherford, kali ini dikemukakan oleh Ernest Rutherford yang merupakan fisikawan asal Inggris. Berikut gambar dari model atom Rutherford. Ernest Rutherford mendasarkan model atomnya berdasarkan teori yang dikemukakannya sendiri, yakni melakukan serangkaian percobaan bersama kedua muridnya, yaitu Ernest Marsden dan Hans Geiger untuk mengetahui susunan dari atom. Nah, percobaan itu sendiri dilakukan dengan cara menembakkan atau penghamburan sinar alfa terhadap lempengan emas yang sering disebut dengan istilah gold foil. Dari percobaan yang telah dilakukannya, dapat diberikan hasil atau dapat disimpulkan hasilnya, sebagian besar dari partikel alfa tersebut menembus selaput tipis emas. Hal tersebut berarti sebagian besar atom terdapat ruang kosong atau terdiri dari ruang kosong. Kemudian, sedikit dari partikel alfa yang bermuatan positif dibelokkan keluar oleh sesuatu. Hal tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang bermuatan positif yang dapat membelokkan partikel alfa. Kemudian, terdapat lebih sedikit lagi dari partikel alfa itu terpantul dari selaput tipis emas. Hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang sangat kecil, belakangan disebut sebagai inti, namun massa terpusat di sana, sehingga partikel alfa yang menembus pusat massa itu akan terpantulkan. Nah, berdasarkan dari hasil-hasil percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa atom terdiri dari sesuatu yang bermassa, namun mayoritas atau hampir 99%-nya terdiri dari ruang hampa. Kemudian berdasarkan dari percobaan tersebut, ditemukan partikel yang bermuatan positif, kemudian yang dinamakan oleh proton.
Nah, berdasarkan hasil percobaannya itu sendiri juga, Rutherford mengusulkan model atom nuklir di mana spesifikasinya antara lain sebagian atom terdiri dari ruang kosong atau ruang hampa. Kemudian, inti atom bermuatan positif. Kemudian, elektron beredar mengelilingi inti. Selanjutnya, jumlah muatan inti atau proton dan jumlah muatan elektron nilainya sama. Pada model atom Rutherford ini sendiri tentunya memiliki kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama, terdapat kelebihannya yakni dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas. Kemudian, kelebihan yang kedua, mengemukakan keberadaan inti atom yang bermuatan positif dan merupakan pusat massa atom. Di samping kelebihannya, tentunya pasti ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama yakni bertentangan dengan teori elektron dinamika klasik, di mana suatu partikel bermuatan listrik apabila bergerak akan memancarkan energi. Kemudian yang kedua, elektron bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti akan kehilangan energi terus-menerus, sehingga akhirnya akan membentuk lintasan spiral dan jatuh ke inti. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi. Elektron tetap stabil pada lintasannya. Model atom selanjutnya yaitu model atom Bohr. Model atom Bohr dikemukakan oleh Niels Bohr itu sendiri. Berikut gambar dari model atom Bohr. Niels Bohr mengemukakan teori tentang atom dan menemukan model atomnya yang bertitik tolak dari model atom nuklir Rutherford dan teori kuantum Planck. Pada model atom Niels Bohr ini mendasarkan teorinya sebagai berikut. Yang pertama, elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Yang kedua, elektron yang beredar pada lintasannya tidak memancarkan energi. Lintasan elektron ini seringkali disebut dengan lintasan stasioner atau tetap. Yang ketiga, adanya gerakan elektron yang mencegah jatuhnya ke dalam inti atom. Kemudian yang keempat, diperoleh peristiwa transisi elektron, di mana transisi elektron itu terjadi dua peristiwa. Yang pertama, eksitasi. Eksitasi terjadi apabila elektron dengan tingkat energi rendah pindah ke lintasan dengan tingkat energi yang lebih tinggi, maka elektron tersebut akan menyerap energi. Kemudian yang sebaliknya ada deeksitasi. Deeksitasi ini terjadi apabila elektron pindah dari lintasan dengan tingkat energi yang lebih tinggi ke lintasan dengan tingkat energi yang lebih rendah, maka elektron tersebut akan memancarkan energinya. Nah, dari peristiwa eksitasi dan deeksitasi diperoleh energi yang dipancarkan atau diserap ketika terjadinya transisi elektron terekam sebagai spektrum atom. Nah, pada model atom Bohr ini sendiri terdapat kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yakni menjawab kelemahan dalam model atom Rutherford atau sebagai penyempurna model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Kemudian yang kedua, menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran emisi atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Sedangkan kekurangannya juga terdapat dua. Yang pertama, terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar daripada hidrogen, artinya massa atom yang lebih besar daripada hidrogen. Kemudian, yang kedua, model ini berdasarkan pada pergerakan planet Kepler radiasi kontinu. Faktanya, atom hanya menghasilkan spektrum garis saja. Nah, masuk ke model atom yang terakhir, yakni model atom modern, atau seringkali kita sebut dengan model atom mekanika kuantum. Pada model atom modern atau seringkali kita sebut dengan model atom mekanika kuantum ini dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Berikut gambar dari model atom mekanika kuantum. Menurut teori mekanika kuantum, elektron dalam mengelilingi inti terletak pada tingkat-tingkat tertentu. Akan tetapi, keberadaan elektron tersebut tidak dapat dipastikan kedudukannya secara tepat. Adapun yang dapat dipastikan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron. Daerah atau ruang kebolehjadian menemukan elektron itu seringkali disebut dengan orbital.
Erwin Schrödinger mendasarkan model atomnya pada hipotesis de Broglie mengenai dualisme partikel, di mana menurut Louis de Broglie, cahaya memiliki sifat partikel dan sifat cahaya. Sifat partikel ditandai dengan memiliki massa, sifat cahaya ditandai dengan memiliki sifat gelombang dalam gerakannya. Dengan demikian, elektron yang memiliki massa dapat dipandang sebagai partikel dan cahaya. Akibat dualisme elektron, Heisenberg mengajukan prinsip ketidakpastian. Nah, di sini menurut Heisenberg, tidak ada metode yang dapat digunakan untuk menentukan kedudukan elektron tersebut. Akan tetapi, yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron. Nah, dari pendasaran model atomnya berdasarkan hipotesis de Broglie dan Heisenberg diperoleh model atom mekanika kuantum, di mana elektron hidup tersebar dimanapun pada tingkat energi tertentu, sehingga lokasi elektron tidak dapat diprediksi. Kemudian, bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan suatu posisi elektron yang dinyatakan oleh nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dalam sistem dinamis. Kemudian, bilangan kuantum menggambarkan sifat elektron dalam orbital. Bilangan kuantum terdiri dari bilangan kuantum utama atau biasa disimbolkan dengan N, menyatakan tingkat energi dan jarak rata-rata elektron dari inti. Kemudian ada bilangan kuantum azimut atau momentum sudut, yang biasa disimbolkan dengan L, menyatakan bentuk orbital karena energi sebuah elektron berkaitan dengan gerakan orbital yang membentuk sudut tertentu. Selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik atau biasa disimbolkan dengan M, menyatakan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi karena adanya interaksi antara medan magnet sendiri dan luar. Kemudian ada bilangan kuantum yang keempat, yakni bilangan kuantum spin atau biasa disimbolkan dengan S, yang menyatakan spin elektron pada atom karena perputaran elektron pada sumbu. Nah, berikut ini merupakan contoh dari bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama atau seringkali disimbolkan N ditunjukkan pada kulit atom konfigurasi elektron terakhir. Kemudian bilangan kuantum azimut atau seringkali disimbolkan L diperoleh dari subkulit konfigurasi elektron terakhir pada suatu unsur, di mana subkulit S menunjukkan harga bilangan kuantum azimutnya 0, kemudian subkulit P menunjukkan harga bilangan kuantum azimutnya 1, kemudian subkulit D menunjukkan harga bilangan kuantum azimutnya 2, kemudian subkulit F menunjukkan harga bilangan kuantum azimutnya 3. Kemudian untuk menentukan harga bilangan kuantum magnetik atau seringkali disimbolkan dengan M, diperoleh dari elektron terakhir yang menempati orbital pada subkulit konfigurasi elektron terakhir, di mana elektron terakhir yang menempati orbital tersebut diperoleh dari banyaknya elektron valensi yang menempati orbital pada subkulit konfigurasi elektron terakhir suatu unsur. Kemudian bilangan kuantum yang terakhir ada spin, atau seringkali disimbolkan dengan S, diperoleh dari arah panah elektron terakhir yang menempati orbital, di mana apabila arah panah itu menunjukkan ke atas, maka bilangan kuantum spinnya sama dengan +1/2. Akan tetapi, jika arah panah dari elektron terakhir yang menempati orbital itu mengarah ke bawah, maka bilangan kuantum spin atau S-nya sama dengan -1/2. Seperti yang diambil dari contoh konfigurasi elektron terakhir suatu unsur 2p4, di mana harga bilangan kuantum utama N diperoleh dari kulit atom yakni 2, kemudian bilangan kuantum azimut atau L diperoleh dari subkulit konfigurasi elektron terakhir suatu unsur yakni P. Subkulit P menentukan harga bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1. Kemudian, harga bilangan kuantum magnetiknya diperoleh dari elektron terakhir yang menempati orbital pertama, yang menunjukkan harga bilangan kuantum tersebut sama dengan -1. Kemudian yang terakhir ada harga bilangan kuantum spin atau S, diperoleh dari arah panah elektron terakhir yang menempati orbital. Arah panah elektron terakhir yang menempati orbital tersebut mengarah ke bawah, jadi dapat disimpulkan bahwa harga bilangan kuantum spinnya sama dengan -1/2. Nah, itu tadi contoh dari bilangan kuantum dan cara menentukan dari bilangan kuantum itu sendiri.
Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi di video kali ini mengenai model-model atom sudah selesai. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat membawa berkah. Semoga kalian baik-baik dan sehat selalu. Dan semoga kalian semua, kita semua dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kalau boleh banget share ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, atau orang-orang lain yang memang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.